Selanjutnya, ini ada Bapak Ridwan MT ya. Beliau akan memaparkan mengenai etika digital. Nah, temanya nih, bagus banget nih temanya. Jangan asal klik di internet. Nah, Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Halo. Iya, Dengar ini ya? ya judul temanya bagus sekali ya, karena ini banyak terjadi ya, bukan hanya di kota-kota besar nih. Seluruh pengguna gadget keburu udah tergiur sama linknya ya. Nah, Pak Ridwan akan lebih memberikan lagi nih, sharing lagi nih terkait dengan temanya. Silakan Pak Ridwan, waktunya 20 menit. Oke, terima kasih Mbak Moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Mbak Teh Selvi sebagai narasumber pertama, ada Bang Umar Abdullah. Ya, saya hormati juga Ustadz Junaidi selaku senior saya juga di dalam kesempatan hari ini. Yang saya hormati juga opini leader yang telah berhadir. Yang saya banggakan semuanya para peserta yang telah berhadir pada kesempatan hari ini dalam kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital. Baik semuanya, alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita semua hari ini dapat mengikuti acara ini dengan maksimal. Oke, semuanya. Saya memulai presentasi saya dengan memberikan suatu gambaran dulu kenapa adanya program Indonesia Makin Cakap Digital. Indonesia Makin Cakap Digital seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, juga ada Menteri Kominfo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga ada Menteri Dalam Negeri. Tujuan utamanya adalah tahun 2021 ini menuju tahun hingga 2024, 50 juta masyarakat Indonesia itu makin cakap digital. Kita patut apresiasi, ini adalah suatu program yang luar biasa di tengah peningkatan pengguna digital yang semakin tinggi di Indonesia. Oke. Selebih dahulu sebelum saya memaparkan materi kita pada hari ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya mungkin di sini ada abang-abang saya, ada senior-senior saya, karena kebetulan juga saya berasal dari Kabupaten Pidi juga. Ini adalah sekilas profil saya yang saya di sini sebagai aktivitas sehari-hari sebagai dosen juga di bidang mata kuliah teknologi informasi di kampus Universitas Islam Negeri Aranui Banda Aceh. Juga saya terlibat dalam komunitas TIK tingkat nasional, yaitu Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Aceh. Juga saya ada tergabung di dalam salah satu lembaga research yang saya sendiri dirikan sendiri, Research Center Information and Technology Institute, yang mengkaji tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi. Oke, ini sekilas profil saya dan juga media-media sosial yang bisa digunakan untuk nanti kita berkomunikasi lebih lanjut. Oke. Saya memulai presentasi saya, pemaparan materi saya, dengan terlebih dahulu memperkenalkan apa saja yang diharapkan dari program Indonesia Makin Cakap Digital. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihat semuanya, ada 4 modul yang ditekankan supaya kita itu makin cakap digital. Ada cakap bermedia digital, itu fokus kepada skill digital kita. Ada budaya bermedia digital, seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Junaidi tadi. Nah, di bagian saya nanti inilah yang berhubungan dengan etika atau etis bermedia digital. Kemudian yang terakhir adalah bahagian aman bermedia digital atau berhubungan dengan digital safety. Ini semua modul ini bisa Bapak Ibu download di link yang saya cantumkan di dalam materi saya. Silakan Bapak Ibu nanti mempelajari lebih lanjut
dengan harapan ketika menyelesaikan modul-modul bacaan ini, 4 pilar ini, digital skill, digital culture, digital ethnic, digital safety, itu semuanya bisa kita pahami untuk tujuan nanti Indonesia 2024 makin cakap digital. Oke, silakan dipelajari untuk lebih lanjutnya. Baik, saya di hari ini akan diberikan salah satu materi yang juga tidak kalah penting dari materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi, yaitu digital ethnic atau etika menggunakan media digital. Oke, mudah-mudahan masih sanggup mengikuti acara ini, karena ini adalah sesi saya yang terakhir. Kita bicara dulu mengapa ada harus punya etika dalam kita menggunakan platform digital. Salah satu alasannya adalah kita lihat corak bangsa Indonesia. Ragam suku, ragam budaya, ragam agama. Dan semuanya ini diapit oleh salah satu simbolnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak macam ragam, ada banyak macam suku yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan-perbedaan ini dituntut kita dalam berkomunikasi secara digital, yang paling penting adalah etika kita. Bagaimana kita menyampaikan pendapat, bagaimana kita menuliskan status di media sosial, mengkonsumsi suatu konten, membaca atau men-share suatu informasi. Salah satu poin penting yang ingin ditekankan di sini adalah etika kita semuanya. Jadi balik lagi ke sini, dan ini adalah contoh privasi yang berhubungan dengan etika kita dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan berbagai perbedaan-perbedaan kultural yang ada di dalam bangsa Indonesia. Oke, ini salah satu alasan kenapa etika digital itu sangat penting. Saya next. Nah, kalau tadi saya berbicara kepada etika digital dan 4 pilar modul digital yang ada dalam program Indonesia Makin Cakap Digital, saya sekarang masuk ke topik khusus yang akan saya bahas hari ini. Topik saya berhubungan dengan etika digital, tentang temanya adalah jangan asal klik di internet. Wow. Ini adalah kenapa saya mengangkat topik ini, karena semua kita paham. Hari ini saya mendapat suatu informasi di internet, di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, ataupun media-media sosial yang lainnya. Di grup WhatsApp, Telegram, ada satu hal yang memang membingungkan kita untuk mengecek, oh ini informasinya benar nggak? Ini informasinya ketika saya klik bagaimana? Apa dampaknya? Apa bahayanya? Safety-nya bagaimana? Dan bagaimana cara kita meng-cross-check terlebih dahulu? Ayo kita bahas. Mudah-mudahan ketika saya membahas topik ini, nanti para peserta di sini bisa dan mampu memahami bagaimana cara mengenal suatu konten di internet. Oke ya, mudah-mudahan ini tercapai ya nanti kita ya sampai pada sesi akhir pemaparan materi saya. Oke, saya mengawali topik ini dengan satu survei yang memang mungkin ini sudah kita pahami, sudah kita baca-baca. Ini sering terjadi di internet. Tahun 2019, Aceh termasuk salah satu pengkonsumsi hoax atau berita bohong di Indonesia nomor 3 tahun 2019. Kenapa? Ini karena konsumsi konten yang paling dikonsumsi berita-berita bohong di Aceh adalah yang berbau tentang agama. Ini tahun 2019, peneliti LIPI. Kemudian ada juga tahun 2021, beberapa bulan yang kemarin, di Semulu ada satu orang penangkapan warga yang menyebarkan hoax tentang vaksin Sinovac. Ini ditahan dikarenakan apa? Melanggar Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik.
Dia menyebarkan berita bohong dan provokatif. Nah, kenapa saya menampilkan data ini? Ini berbicara juga dengan etika kita dalam menggunakan platform digital. Hati-hati. Ketika Anda salah dalam mengkonsumsi suatu konten, akan ada sanksi yang akan menunggu Anda. Nah, baru, oke, ini contoh kasusnya. Ini di Aceh. Mudah-mudahan tidak terkena pada kita dan diri kita sendiri. Baik, saya lanjut. Nah, bicara etika, bicara konten, bicara perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang digital, salah satu hal yang patut harus kita waspadai adalah konten negatif. Ada satu konten yang berbau pencemaran nama baik, menghina seseorang, asusila, ataupun memunculkan kebencian, berbau provokatif sehingga bangsa Indonesia ini akan dipecah-pecahkan hanya karena satu konten aja. Anda harus waspada. Konten-konten negatif banyak bertebaran di media sosial. Apalagi kalau di Aceh itu yang paling banyak pengguna media sosial itu adalah Facebook. Hati-hati, cek dulu, lihat. Apa motivasi orang ketika men-share suatu informasi tersebut? Apakah dia ingin mencari uang? Apakah dia YouTuber? Atau dia seorang pencari uang di internet yang menuntut dia untuk harus banyak klik dan harus banyak melihat konten-konten dia? Pahami terlebih dahulu. Anda mendapatkan satu konten di YouTube atau di Facebook, lihat apa kepentingan dia. Jangan-jangan dia cari uang. Nah, itu bahaya. Jangan Anda dimanfaatkan untuk orang lain mengambil keuntungan. Poin 1. Politik. Hati-hati juga. Yang semuanya ini Anda ketika menemukan suatu konten baik berupa suatu link, suatu URL di Facebook ataupun di media-media sosial yang lainnya, lihat dulu apa sebenarnya motivasi penyebar konten tersebut. Kata kuncinya di sana. Saya lanjut. Nah, saya akan sekarang menjelaskan bagaimana cara kita menganalisis suatu konten negatif. Kalau tadi kita sudah berbicara, ini konten negatif atau enggak sih? Ini konten suatu link ini bahaya atau enggak? Ayo kita coba belajar bagaimana cara menganalisisnya. Saya berikan satu contoh. Yang pertama adalah yang harus kita pahami, kita lihat dulu siapa yang share konten tersebut, siapa yang buatnya. Kedua adalah tujuannya apa gitu. Contoh, kita lihat contoh. Saya mengambil dari website turnbackhowak.id. Ini adalah video di TikTok. TikTok adalah salah satu media resmi, artinya media sosial yang resmi diakui oleh pemerintah. Ketika ada seorang mempublish video di media mereka, dan di situ seolah-olah dia melihat ini kayaknya akan viral gitu. Coba kita lihat analisis kontennya. Ini adalah video atlet angkat beban yang cedera pada Olimpiade Tokyo 2020. Sorry, 2021 maksudnya. Saya salah, mohon maaf itu salah ketik. Ini adalah video asli. Kita lihat analisis kontennya. Diupload oleh akun pribadi. Kemudian dia menggunakan hashtag. Saya pikir paham apa itu hashtag. Hashtag yang populer. Yang dia menggunakan hashtag tersebut demi tujuannya adalah viral. Dia ingin viral. Makanya dia menggunakan hashtag. Hati-hati model seperti ini. Dia tahu hashtag yang populer sekarang apa. Untuk dia bisa populer, itu digunakan hashtagnya. Kemudian, udah pasti, coba lihat videonya. Ribuan, ratusan ribu likes, dan ribuan komentar. Artinya apa? Ketika dia menyebarkan ini konten, akhirnya dia jadi viral. Nomor 1 jadi trending di TikTok. Udah, selesai. Artinya, kemauan dia udah tercapai. Nah, ini hati-hati. Nah, sekarang kita lihat. Betul nggak ini konten? Kita udah klik itu, udah dosa nggak gitu kan? Kita udah nonton nih, dosa nggak kita? Ayo kita lihat. Video asli digunakan. Faktanya, konten tersebut adalah video itu betul. Tetapi ketika di cross check lebih dalam lagi, video itu adalah punya tahun 2016.
diupload kembali di tahun 2021. Kemudian dijadikan satu konten yang menjadi viral. Jadi hasilnya adalah analisanya, video tersebut ada, cuma tahun 2016 ke belakang, diupload kembali di tahun sekarang, kemudian targetnya adalah viral. Ini hoax. Ini bohong. Ini caranya menganalisis satu konten. Contoh satu. Contoh kedua. Di grup WhatsApp, ada seorang pelanggan yang share suatu link. Klik link ini Anda dapat bantuan. Klik link ini Anda dapat kuota internet. Sering di WhatsApp. Sering orang terpedaya. Saya sering tuh terima di grup-grup WhatsApp. Nah, cek. Coba kita analisis. Pesan dibagikan secara simultan, artinya via grup-grup WhatsApp, supaya lebih banyak orang klik. Mengatasnamakan instansi, ini yang paling ngeri. Dia mengatasnamakan instansi suatu kementerian, ataupun kalau dalam contoh ini adalah BPJS. Luar biasa, untuk menarik pelanggannya itu untuk mengklik, hadiahnya ratusan juta. Ini iming, ini jebakan. Kemudian yang paling kita bisa kena tipu, apalagi bagi ibu-ibu ataupun misalnya yang udah usia lanjut yang tidak pintar digital dalam menggunakan digital, ada namanya manipulasi URL atau namanya shorter link untuk meyakinkan target. Dia menggunakan memperpendek URL-nya. Itu bukan link asli, tapi dia memperpendek untuk memperdaya korbannya. Dia menggunakan salah satu di sini short URL-nya adalah bit.ly. Nah, seolah-olah itu untuk meyakinkan ini betul loh dari BPJS, padahal itu salah. Nah, ini modus-modus ini. Jangan, salah satunya adalah ini cara kita menganalisis suatu link. Faktanya, ketika kita klik link tersebut, ini hasilnya. Ternyata kita diarahkan ke situs pribadi. Situs pribadi kalau kita lihat di situ adalah berdomain.blogspot.com. Itu domain pribadi. Dan ketika ini analisis juga mengatakan dia akan menggunakan salah satu teknologi JavaScript. JavaScript itu bahasa pemrograman yang di bidang IT yang terkadang dengan menggunakan teknologi ini ancaman bahaya menanti Anda. Bisa saja keamanan ataupun yang lainnya. Itu bicara safety. Ya, ini. Jadi cek dulu domainnya. Bagaimana cara kita cek domain? Nanti akan ada di paparan materi saya selanjutnya. Ini cara menganalisis satu konten, suatu informasi. Oke, cukup 2 contoh yang akan saya berikan untuk kita menganalisis suatu link atau URL yang ada di internet. Nah, ketika saya kasih tadi contoh, sekarang saya kasih tips nih. Apa tipsnya ketika kita dapat suatu informasi melalui link atau URL? Ayo kita lihat contoh. Ini adalah Anda harus pahami dulu ekstensi atau alamat URL dari sebuah domain tersebut. Ini contohnya, saya ambil contoh literasidigital.id. HTTP itu adalah satu protokol. Itu mungkin butuh untuk skill ya bagi Bapak Ibu. Itu adalah protokol jaringan. Yang terkadang ada juga yang menggunakan HTTPS. S itu secure atau berbicara tentang keamanan. Biasanya itu digunakan untuk keamanan suatu website. Nah, literasi digital itu nama domain atau suatu instansi. Ekstensinya id.com itu adalah ekstensinya. Ada .go.id. Anda harus paham. Bagaimana cara tipsnya untuk mengenali ini, link ini betul nggak dari instansi resmi? Nah, ini tipsnya. Pemerintah sudah mengatur regulasi dari penggunaan domain suatu instansi. Kalau resmi dari pemerintah, udah itu go.id, itu berarti resmi. Kalau sekolah.sch.id. Jadi bagi saya lucu ketika ada sekolah yang menggunakan domain.com. Sedangkan regulasi mengatakan sekolah menggunakan .sch.id. Nah, ini adalah cara kita dalam menganalisis suatu link atau URL. Cek dulu. Kalau dia .go.id udah pasti itu resmi dari pemerintah. Tapi kalau misalnya kemendikbud.com, jangan dulu, stop dulu kliknya. Jangan-jangan ini jebakan ini. Nah, ini caranya, cara tipsnya, cara kita memahami dalam
melihat suatu informasi melalui link. Itu ada saya sebutkan dulu, itu subdomain palsu. Subdomain apa? Artinya sub dari suatu domain. Contoh di situ, kuotabelajar.kemendikbud.go.id. Itu resmi. Dia menggunakan subdomain dari domain utamanya. Domain utamanya kemendikbud.go.id, kuota belajar itu subdomain. Berarti itu resmi. Tapi kalau subdomain palsu, itu ada contohnya tuh. kuotabelajar.kemendikbud.com. Jangan klik dulu. kuotabelajar.online, kuotasubsidi.online. Jangan klik dulu. Itu pribadi. Itu nggak resmi. Oke ya, ini salah satu tipsnya. Saya lanjut. Nah, Mohon izin, Pak. oke, Boleh baik. saya waktunya 3 menit lagi. Oke, siap, Bu. Makasih. Baik, terima kasih. Yuk. Nah, tips yang kedua adalah bagaimana aman kita dalam menerima suatu link. Ini berbicara skill dan safety. Kalau tadi saya berbicara etika, sekarang saya masuk ke menggabungkan etika kita dan skill kita dan safety kita dalam berinternet. Ada contohnya di sini. Anda dapat suatu link, cek dulu. Scanning dengan URL yang saya kasih contoh di paparan ini. Ada URL untuk misalnya untuk men-scanning, untuk melihat ini link ini bahaya atau enggak, ada virus atau malware enggak. Saya udah kasih contoh link-link yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengecek dulu. Jangan, kuncinya di sini adalah dapat suatu link, dapat suatu informasi, jangan diklik dulu, diamin dulu. Copy, akses yang URL yang saya berikan ini, lihat di situ ada bahaya enggak. Kalau ada bahaya, udah selesai. Hapus. Kuncinya di situ. Tips yang ketiga, mungkin Bapak Ibu sering mengalami ini beberapa bulan kemarin. Phishing text atau add friend di Facebook. Bapak Ibu buka Facebook udah ada tag link porno. Meresahkan. Ini berbicara etika dan safety dan skill. Bagaimana cara ini Anda bisa menghilangkannya? Ada contohnya tuh. Saya udah kasih contoh tuh. Bagaimana langkah-langkahnya ketika Anda di Facebook menemukan ada yang tag konten-konten. Ini kan etika juga. Etika itu semuanya. Jadi bagaimana sekarang kita menggabungkan ini etika, ini skill kita, ini safety kita. Itu langkah-langkahnya. Bagaimana ketika ada tag yang konten-konten tidak bagus atau tidak baik di Facebook Anda. Saya udah kasih tipsnya itu, mohon dibaca nanti semuanya. Oke, yang terakhir, karena berbicara etika, berbicara kepada cara kita menyaring suatu informasi. Ini ada domain dari Kominfo untuk cek konten. Anda punya WhatsApp, gunakan Mavindo Cek Hoax. Anda punya Telegram, ada satu akun bot namanya Tabayun. Anda gunakan aja Tabayun itu, ada informasi, cek aja di situ, pasti akan itu disampaikan. Ini betul atau enggak. Di WhatsApp juga sama. Gunakan Cek Hoax Mavindo. Itu nomornya udah saya sampaikan juga. Gunakan fitur-fitur dan fasilitas ini untuk mengedukasi kita, mengarahkan kita beretika dalam mengkonsumsi suatu konten di internet. Terakhir, saya mengutip dari satu ayat yang dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang intinya di sini diarahkan kita adalah untuk bertabayun terlebih dahulu. Kita orang Aceh, taat Islam, orang Aceh yang taat agama, sudah pasti orang Aceh yang taat beragama ketika menemukan satu konten enggak langsung nge-share, enggak langsung ngeklik, tetapi dia itu tabayun dulu. Kenapa? Ajaran agama kita, ajaran Islam mengarahkan kita untuk berbuat demikian. Oke, ini terakhir dari saya. Intinya etika kita dalam menggunakan platform digital itu sangat penting. Balik lagi ke panduan ayat surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Tabayun, tabayun, tabayun. Sekian. Nanti kita ketemu lagi di sesi pertanyaan atau tanya jawab. Mungkin kalau ada ibu yang ingin bertanyakan, silahkan dibertanya kepada moderator. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhiri salam saya kembalikan kepada ibu moderator. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan, terima kasih luar biasa ya. Tadi tuh ingat tabayun, tabayun, tabayun ya. Kalau udah diterima, jangan asal main klik, apalagi disebar. Nah, saya jadi pengen nyanyi, Pak. Cek dulu, cek dulu. Nah, siapa tahu hoax. Nah, itu berbahaya ya. Jangan asal main sebar-sebar. Nanti kita jadi ikut menyebarkan berita bohong. Wah, Bapak terima kasih tadi yang sudah bertanya ke Bapak ini udah banyak sekali, Pak. Bapak Ya, boleh tapi intip-intip dikit, Pak, di chatbox, Pak, pertanyaannya. oke, nanti saya akan coba cek lagi apa yang bisa saya jawab. Insya Allah akan coba saya jawabkan nanti. Baik. Pak Ridwan, terima kasih banyak waktu Sama-sama. pemaparannya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab ya, Pak ya. Oke. Baik. Ya, teman-teman, itu tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh para narasumber hebat kita pada pagi menjelang siang ini ya. Nah, sekarang adalah waktunya nih ya. Akan ada sharing oleh Kakak Key Opinion Leader, udah senyum-senyum terus ya, ganteng kan? Coba deh dilihat nih, Kak Christian Eka. Halo, Iya. Halo semuanya. masih tampak segar ya, sudah menunggu sekian jam, tetap oke loh. Oh, harus dong, harus tetap semangat. Iya, Kak Eka nih lagi sibuk apa nih selain memimpin perusahaan ya tentunya ya, lagi sibuk apa saat ini? Saya pribadi sibuknya hanya kerja aja sih, ngurusin perusahaan. Kita juga lagi buka cabang kemarin di daerah Cibubur. Terus lagi pengembangan secara digital deh intinya. Wow, kerja, cuan. Iya. Setuju aku itu. Nah, Kak Eka boleh nih ya, silahkan mereview atau memberikan opini mengenai apa yang sudah disampaikan para narasumber kita hari ini. Atau mungkin juga boleh kok sharing pengalamannya terkait tentang tema yang sudah berlangsung saat ini. Silahkan Kak Eka. Oke. Ya, pertama-tama saya ingin ini ya, memberikan ucapan ya. Yang terhormat bagi Bapak Gubernur Aceh, yang saya hormati juga bagi para narasumber, yang saya hormati pada moderator, yang saya hormati juga untuk para audiens. Nah, mungkin kalian di sini juga ada yang tidak mengenal saya atau tidak mengetahui saya.